adik-adik. Kurang kedengaran. Shalom adik-adik. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya, tanggal 3 Mei 2020 bersama dengan Kakak Vinda dan Kakak Desi yang sebentar lagi akan mengajar dan bercerita untuk adik-adik semua. Nah, saat ini kita akan memulai ibadahnya kita. Apakah adik-adik bersukacita? Kalau adik-adik bersukacita, jawab amin. Apakah adik-adik bersukacita? Bagus, amin. Kakak juga bersukacita pada pagi hari ini. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik, yang memberkati istirahat kita. Dan pagi hari ini kita berkumpul kembali dari rumah masing-masing untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bangun pagi dan beribadah bersama-sama. Mari semuanya berdiri. Dan kita akan nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Lagu ini adalah lagu baru dan adik-adik boleh ulang 2 kali ya untuk menyanyikan lagu ini. Lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mulai ibadahnya kita dan kita akan satu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan kakak akan memimpin doa. Adik-adik ikuti ya doanya kakak Vinda. Dalam hitungan ketiga kakak akan mulai. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya silahkan duduk kembali. Adik-adik sebentar lagi kakak Desi akan bercerita untuk kita. Jadi adik-adik duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya. Nah, kita harus bersyukur nih, karena meskipun kita dari rumah, tapi kita masih bisa belajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus hadir loh di tengah-tengah kita ketika kita beribadah. Siapa di sini yang senang kalau Tuhan Yesus ada di rumahnya? Ya, kakak Vinda juga senang kalau Tuhan Yesus ada di rumah kakak Vinda. Tuhan Yesus ada juga di hatinya kakak Vinda dan di hatinya adik-adik. Maka kita semua kalau Tuhan Yesus ada, kita pasti bersukacita. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama lagu Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the
lagi ya dengan Kakak Desi. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan di hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat. Nah, Imamat di Perjanjian? Iya, Perjanjian Lama. Adik-adik yang kelas 1, kelas 2 sudah boleh buka Alkitab ya. Kita baca sama-sama. Yang belum sekolah, yang masih TK kecil, itu boleh dengarkan apa yang Kakak Desi bacakan. Ya. Kita buka Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 3. Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Sudah? Kalau sudah dapat, perhatikan Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tema pembacaan kita hari ini berjudul Memberikan yang Terbaik. Nah, sebelum mulai cerita, Kakak Desi mau perlihatkan dulu gambar ini. Tereng! Ini adalah gambar, iya, kantong persembahan. Adik-adik sering lihat? Iya, biasa kita pakai ya kalau misalkan setiap hari Minggu kita di gereja. Nah, adik-adik, persembahan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan adik-adik memberikan persembahan kepada Tuhan, adik-adik berikan dalam bentuk apa? Biasa dalam bentuk? Iya, dalam bentuk uang. Toh biasa orang tua kasih adik-adik uang untuk adik-adik bawa ke gereja untuk dikasih masuk di kotak persembahan, baru iya betul sekali dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan teman-teman kita yang di sana, di desa-desa, mereka biasanya memberikan persembahan bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi apa yang mereka rasa itu bagus, itu layak untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, itu mereka pakai. Seperti contohnya, hasil panen. Orang tuanya kan mungkin bertani, menghasilkan menghasilkan padi. Nah, itu kalau mereka rasa itu bagus, mereka rasa itu layak untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, mereka pakai. Jadi mereka bukan hanya mempersembahkan uang saja, tetapi hasil panennya mereka seperti mungkin padi, jagung, ubi, pisang. Nah, semua itu yang terbaik yang mereka punya, mereka akan persembahkan kepada Tuhan. Selebihnya mereka akan pakai untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, bukan hanya itu, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan pun bukan melalui seperti uang atau makanan-makanan, tetapi apa? Yang terpenting melalui perbuatan baiknya, melalui perbuatan baiknya kita. Nah, kalau misalkan perbuatan baik contohnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Iya, banyak ya. Misalkan kita membantu temannya kita, membantu orang tua, habis itu mengasihi sesama, itu semua bentuk tindakan yang baik, yang berkenan di hadapan
Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan melalui kitab Imamat. Dari pembacaannya kita tadi, Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Di situ mau dijelaskan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau memberikan persembahan yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dengan tegas di Imamat ini diberikan beberapa poin. Nah, di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, poin pertama, memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu sesuai dengan kemampuannya kita, sesuai dengan kemampuan orang tuanya adik-adik. Jangan dipaksakan untuk memberikan persembahan, terus habis itu mungkin besoknya kita tidak punya lagi apa-apa untuk kita pakai untuk makan atau kebutuhannya kita sehari-hari. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kemampuannya, kemampuannya kita, kemampuan orang tuanya kita. Jangan dipaksakan, ya. Nah, poin yang kedua adalah memberi persembahan dari hasil usaha sendiri. Nah, bukan memberi persembahan itu dari pinjam teman atau pinjam di orang sana, orang sini, tidak ya, tetapi melalui hasil sendiri, hasil dari orang tuanya adik-adik. Orang tuanya adik-adik bekerja, orang tuanya adik-adik menghidupi adik-adik dengan cara bekerja, dapat upah, dapat gaji. Nah, gaji itu akan digunakan untuk persembahan kita berikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah memberikan persembahan dengan kualitas terbaik. Nah, yang seperti tadi Kakak Desi sampaikan bahwa dulu kalau teman-temannya kita yang di sana di desa-desa, kalau beri persembahan, kalau pakai padi atau jagung, dia memberikan yang terbaik, kualitas terbaik yang mereka punya. Nah, contoh kalau seperti kita di rumah di sini pakai uang bagaimana? Uangnya harus bersih, uangnya harus rapi. Makanya Kakak Layan biasa sampaikan ke adik-adik kalau memberikan persembahan, uang yang sudah dikasih sama orang tua, adik-adik cukup lipat dengan bagus. Nggak usah diremuk-remukkan uangnya, tidak usah dilipat sampai berapa kali lipatan, cukup lipat 1 kali, 2 kali, yang penting sudah bisa cukup di genggamannya adik-adik, kemudian adik-adik kasih masuk dalam kantong persembahan. Jadi orang yang buka nanti uangnya untuk menghitung uangnya tidak kesulitan atau bahkan tidak sampai robek uangnya, karena uang yang kita berikan itu atau persembahan yang kita berikan tadi adalah harus kualitas yang baik. Nah, melalui pesan pembacaan kita di hari ini, kita diingatkan kembali untuk selalu berbuat yang terbaik, untuk selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan di hari ini. Kiranya apa yang telah Kakak Desi sampaikan dapat berkesan dan dapat adik-adik tanamkan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ajar kami untuk kami mau mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Kami menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran dan selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk masa kecil kami. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami, menyertai kami, membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus mau sehat-sehatkan kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Kami mohon ya Tuhan, karena tempat sandaran kami memohon meminta hanya kepadamu. Sekarang Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan kami,
Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami agar beliau dapat membimbing dan memimpin kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kami berdoa untuk masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, dengan virus-virus yang sekarang merajalela. Tuhan Yesus mau memberkati kami, menyertai kami, menghindarkan kami dari segala ancaman virus-virus itu. Kami mohon Tuhan Yesus, lalukanlah ini daripada kami, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami bermain dengan baik, kami bermain tanpa rasa takut. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus pasti akan melalukan semua ini daripada kami. Berdoa juga untuk gereja kami, ibu pendeta kami. Tuhan Yesus memberkati, memberikan beliau kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, memberikan beliau hikmat untuk dapat memimpin kami di gereja kami ini. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Bapa, dengar dan sahutilah doa kami. Kami bawa doa ini melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana ceritanya pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Kakak Desi? Kita cerita tentang apa? Betul sekali, tentang persembahan. Jadi adik-adik nanti kalau kita sekolah minggu lagi, kalau kita ibadah lagi, maka adik-adik sudah tahu bagaimana kita harus memberikan persembahan. Pintar semuanya. Nah, hari ini kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Kakak bersyukur karena ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan kita akan bersama-sama menyanyi lagu "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup ibadahnya kita pada pagi hari ini, dan semuanya kita akan berdoa. Mari semua berdiri. Ayo berdiri. Ya, kalau semuanya sudah berdiri, kita akan berdoa. Sikap doa yang benar bagaimana? Tidak ganggu-ganggu, tidak bermain-bermain, harus serius, harus sungguh-sungguh, karena kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan hitung 1 sampai 3 dan kita akan mulai berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami sepanjang ibadah. Kami mohon biar kiranya Tuhan Yesus terus-menerus menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Tuhan Yesus berkati kami, berkati Mama dan Papa, berkati Oma dan Opa, biar kiranya rahmat, kasih setia, serta damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri dapat menyertai kami dalam
keluarga kami di sepanjang aktivitas kami seminggu ke depan, sehingga minggu depan kami boleh bertemu lagi dalam kondisi yang baik, dengan tubuh yang sehat yang asalnya daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ingatkan lagi, kita harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa istirahat, dan jangan dulu bermain-bermain dengan teman di luar ya, di rumah saja, supaya kita tetap sehat walaupun di rumah saja. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dadah.